Ibu sedang menugaskan absensi, jadi mohon dibantu absensinya dilengkapi terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Yang masih ingat kemarin kita diskusi apa? Kelas M. Kebijakan impor kah? Atau dumping? Dumping, Bu. Dumping. Nilainya sudah kemarin? Sebentar Ibu Belum cek ada, dulu. Bu. Belum ada. Ibunya keburu keluar. Ya, mohon maaf. Ibu nggak bisa masuk lagi. Susah lagi masuknya. Iya, Ibu. Mohon maaf Ibu bukan marah ya. Iya. FGD. M. Kemarin itu Mega bahas apa kemarin? Yang disampaikan apa? Kemarin itu kalau nggak salah tinggal kesimpulan ya, yang Ibu Liv itu tinggal kesimpulan ya, kalau tidak salah ya. Iya, Bu. Oke, Mega bahas apa kemarin? Tadi dulu, Bu. Jenis-jenis karakteristik sama karakteristik dari Tar dulu, Bu. Aduh. Ayo, yang lain. Ayu bahas apa kemarin, Ayu? Ibu sedang mengingat reminder mau kasih nilai. Tipe-tipe dumping, Bu. Tipe dumping sama Pengertian dumping. pengertian dumping. Kemarin tipe dumping ada berapa, Neng? Ayu? Ada 3. Apa aja, Ayu? Precision dumping, predatory dumping, sama sporadic dumping, Bu. Nilainya sudah ya. Kemudian ke Aditya. Kemarin ada nggak Aditya Purnama Putra? Ada, Bu. Ada. Kemarin bahas apa, Adit? Bahas ciri-ciri kartel sama keuntungan kelemahan kartel. Ciri kartel apa? Sebentar, Bu. Mega? Sudah ingat, Mega? Iya, Bu. Iya. Gimana, Mega? Jenis-jenis kartel sama karakteristik kartel. Apa karakteristik kartel? Karakteristik kartel itu adanya campur tangan dari senior perusahaan atau penjabatan eksekutif perusahaan. Terdapatnya persengkokolan di antara para pelaku usaha, melakukan penetapan harga dan penetapan produksi, menggunakan asosiasi untuk menutupi persengkokolan tersebut. Adanya ancaman untuk anggota yang melanggar kesepakatan yang sudah ada di perjanjian. Mekanisme udah. Oke, cukup. Terima kasih. Ke Fauzan Fahri kemarin ada? Fauzan Fahri. Ada. Kemarin bahas apa? Mohon maaf, Fauzan. Bahas tujuan, Bu. Tujuan apa? Kartel, Bu. Apa tujuannya? Tujuannya, Bu. Bentar, Ibu. Kalau belum siap, Ibu balik lagi ke Adit. Adit, sudah siap, Adit? Iya, Bu. Gimana, Adit? Kemarin bahas apa, Adit? Ciri-ciri kartel sama keuntungan kelemahan kartel. Keuntungan kartel apa, Adit? Keuntungan kartel ada 3, Bu. Yang pertama, kedudukan monopoli dari kartel yang terdapat di pasar menyebabkan kartel memiliki posisi yang baik dalam menghadapi persaingan dagang.
Yang kedua, risiko pada penjualan barang-barang yang diproduksi dan risiko kapital para anggota dapat diminimalisirkan karena baik produksi ataupun penjualan mudah teratur dan terjamin jumlahnya. Yang ketiga, ada kartel dapat melaksanakan rasionalisasi sehingga harga pada barang yang akan dijual atau diproduksi cenderung turun. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Fauzan? Ya, Ingat Bu. nggak, Fauzan? Tujuan kartel, Bu. Ya. Tujuan kartel tuh ada 4 ya, Bu. Yang pertama itu untuk mengurangi atau meniadakan persaingan. Yang kedua itu menciptakan keseragaman harga, jumlah produksi, dan pembagian daerah pemasaran untuk tiap badan usaha. Yang ketiga, untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal seperti harga, wilayah, pemasaran, dan lain sebagainya. Yang keempat, Cukup, terima kasih. Kalau Siti Mutmainah masuk ke mana? Ke sini ya? Ada Siti. Ada, Siti Bu. Mutmainah. Oke. Kemarin bahas apa, Siti? Tujuan, kelebihan, dan kekurangan dumping, Bu. Kekurangannya apa, Neng? Kekurangan dumping ada merusak harga produk sejenis, Bu. 2. Menggulingkan produsen pesaing baik di dalam maupun luar negeri. Oke, cukup. Kemarin Ibu sempat ini enggak? Apa namanya? Membahas satu persatu slide-nya enggak? Enggak ya? Belum sampai ke situ. Belum, Bu. Tambahan dari Ibu untuk materi kebijakan perdagangan lainnya adalah adanya apa namanya? Aduh, kok Ibu lupa? Sebentar, Ibu lupa. Tambahannya, ya Allah, Ibu lupa. Ada yang tahu? Selain dumping dan kartel? Apa ya namanya? Ya Allah. Perjanjian, bahasa Inggrisnya apa perjanjian? Bentar, Ibu lupa. Kartel, dumping. Oh ya, perjanjian internasional. Perjanjian internasional barang. Commodity agreement. Sebetulnya ini hampir sama dengan kartel. Cuman bedanya kalau kartel itu kan perusahaan antar perusahaan dalam berbeda negara ya yang bergabung ya. Kalau ini berarti antar negara, pemerintahnya yang bergabung untuk tujuannya menstabilkan harga-harga terutama bahan-bahan pokok atau pertanian. Kalau mekanisme dan sebagainya hampir mirip dengan kartel ya. Commodity agreement, maaf, perjanjian internasional tentang barang. Mohon maaf Ibu masih ke kelompok yang ini ya, yang dumping dan kartel. Ibu sudah sampaikan nilainya, tetapi belum maksimal. Barang siapa yang mau memaksimalkan nilainya, silakan berdiskusi sebentar dengan Ibu sekarang ya. Sedikit saja, sebentar saja. Dari kebijakan perdagangan kartel, kemudian dumping, dan yang barusan Ibu sebutkan tadi,
perjanjian internasional tentang suatu komoditi. Dumping. Kemarin Ibu sempat bertanya nggak, negara mana saja yang melakukan kebijakan dumping? Ibu pernah menanyakan ini di kelas ini? Sudah menanyakan ini? Belum, Bu. Belum. Silahkan. Ibu kasih kesempatan dulu untuk kelompok yang kemarin diskusi ya. Untuk memaksimalkan nilai silahkan. Ibu masih ada pertanyaan. Kemarin belum selesai. Nyoba jawab, Bu. Boleh, silahkan. Negara Cina. Oke, Cina paling pertama sepertinya ya, pelopor, pioner untuk melakukan dumping. Boleh dibantu sebutkan 4 negara lain selain Cina Jepang. yang diprediksi melakukan kebijakan dumping. Oke, good. Cina, Jepang, mana lagi kira-kira? Singapura, Bu. Oke. Kemudian? Singapura, Bu. Oke. Kemudian? Boleh sambil cari ya, enggak apa-apa. Sambil baca, sambil nyari di Google atau dimanapun boleh. Supaya kita sama-sama tahu jadinya. Kalau di Jepang itu kan elektroniknya ya, elektronik sama otomotif. Ya. Diprediksi sudah melakukan kebijakan dumping. Jadi di negara sendirinya mahal tapi diekspor keluar Amerika bisa lebih nggak, Bu? murah jadinya harganya. Malaysia mungkin. Amerika, kemudian mana lagi? Thailand. 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 Tiongkok. Oke, Tiongkok, ya. nanti di searching lagi ya. Tapi yang jelas itu Cina, Jepang, kemudian Amerika, Ecuador. kemudian Ibu pernah baca ada Itali juga. Banyak negara sebetulnya yang melakukan itu, cuman masih tersamarkan. Pertanyaan kedua, tadi siapa yang menjawab ya? Tadi siapa yang menjawab? Ayu. Oke, Ibu tambahkan lagi nilai Ayu. Ibu sekilas pernah baca, Ibu mohon maaf agak lupa apa itu websitenya. Di sana menerangkan bahwa Indonesia ternyata juga diprediksi melakukan atau diduga melakukan kebijakan dumping. Gimana menurut pendapat kelompok ini? Indonesia melakukan kebijakan dumping. Kira-kira gimana pendapat? Jangan takut salah ya, kan namanya pendapat. Pendapat boleh hasil pemikiran sendiri. Ada Maulana berarti tidak hadir ya. Ibu langsung absen di sini, kasih note tidak hadir. Kemudian siapa lagi? Fauzan Fahri ada? Fauzan Fahri. Hadir, Bu. Hadir. Fauzan, tolong dicek kembali absensinya. Di Ibu masih assign. Masih belum terkirim ke Ibu. Punten, Fauzan. Terus ada Muhammad Iqbal. Tadi Ibu lihat barusan masuk ya? Muhammad Iqbal ada? Muhammad. Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Iqbal tolong cek absensinya. Diisi dulu, dikirimkan ke Ibu. Kemudian Raditya. Raditya tidak ada.
Adam Maula, Adam tidak. Aldi Agus juga tidak ada. Muhammad Iqbal, jangan lupa as done atau telah dikerjakannya diklik supaya di ibunya jadi sudah terlaporkan ke ibu ya. Tinggal Baik, Bu. Iqbal. Kita kembali lagi tadi masih di kebijakan perdagangan lainnya ya. Ada yang mau berpendapat nggak tentang yang tadi Ibu sampaikan? Indonesia diduga melakukan kebijakan dumping. Ada yang mau berpendapat kelompok ini? Ya. Atau Ibu terbuka bisa dibantu oleh kelompok lain, anggota lain. Keaktifan di kelas, Ibu sedang perbaikan nilai untuk FGD ya. Barangkali yang mau maksimal nilai FGD-nya boleh nanti Ibu revisi. Tapi aktif berdiskusi dengan Ibu. Ibu sedang pantau nilai FGD. Paling rendah. Masih ada yang 0 nih. Masih ada yang belum ikut. Tolong diinformasikan ke Adam Maulana sama ke Aldi Agus. Kalau masih berkenan, mau diskusi sama Ibu, boleh japri. Kelas lain juga sama, di luar jam mengajar, Ibu menerima japri via WA saja. Biar nilainya nggak kosong, sayang ini. Ya, Bu. Itu Gimana? ada Maulana, Adi Maulana, Bu. Kalau di Ibu ini ada Maula. Nama di sininya, di classroom-nya ada Maula. Kelompok kemarin, yang diskusi kemarin, bukan? Adi Maulana Hardi sudah ada. Ini ada Maula. Ayo, kelas ini. Silakan, terbuka Ibu. Kita perbaikan di nilai FGD. Bu, Fauzan. setelah saya baca ya Bu, di apa ya ini Bu, di web kayak gini tuh Bu, Indonesia tuh kalau melakukan praktik dumping kayak gitu tuh, ini Bu, apa sih, mengalami kerugian Bu. Gimana kata artikelnya? Gimana? Dibaca dulu. Ketua Komite Anti Dumping Indonesia Kadi Bahrul Chairi mengatakan perkiraan nilai kerugian yang dialami Republik Indonesia dari sisi impor akibat praktik dumping tersebut diperoleh dari inisiasi penyelidikan yang dilakukan kepada beberapa produk sepanjang Januari. Produk-produk tersebut adalah baja, lapis aluminium, dan seng. Itu, Bu. Oke, berarti di situ sudah ada ininya ya, bukan indikasi lagi ya? Sudah ada temuannya, sudah ada temuannya dan ada kerugiannya ya. Berarti pernah melakukan kebijakan dumping ya. Oke. Hampir semua negara siapapun bisa melakukan kebijakan ini. Cuman itu tadi, konsekuensi dari kebijakan ini yang harusnya misalnya mendapatkan devisa atau profit yang maksimal itu berkurang karena melakukan kebijakan ini.
Kalau kalian punya perusahaan, pemilik perusahaan, kemudian akan ekspansi dari beberapa alternatif yang alternatif strategi itu diantaranya adalah melakukan kebijakan dumping. Pertimbangannya apa melakukan itu? Melakukan kebijakan dumping. Kira-kira. Silakan, ada yang mau berpendapat? Tadi siapa tadi? Mohon maaf, tadi yang menjawab Fahri atau Fauzan, siapa? Bu. Fauzan. Fauzan, Bu. Ada yang mau berpendapat? Kalau kalian sendiri yang memiliki perusahaan dan mempertimbangkan untuk ekspansi ke luar negeri, kemudian ada beberapa alternatif strategi yang bisa diambil, diantaranya dumping. Apa yang akan kalian lakukan? Ada yang mau coba? Menyamakan harga di dalam negeri sama di luar negeri, Bu, mungkin. Aris lebih memilih tetap menjual dengan harga yang sama dengan yang di dalam negeri. Disamaratakan gitu ya, Aris ya? Iya, Bu. Oke. Iya. Terima kasih, Aris. Yang lain? Jadi tidak Ibu tampung ada dulu ya, Aris. kerugian, Yang tidak ada lain? kerugian juga. Sehingga meminimalisir kerugian. Oke. Yang lain barangkali ada yang mau berpendapat berbeda dengan Aris, boleh. Ada lagi? Yuk, kita diskusi. Ada yang mau coba? Siti? Rian? Silahkan, Rian. Kalau Rian mungkin melakukan dumping, Bu. Kenapa melakukan itu? Supaya produk yang perusahaan Rian buat itu mendapat nama terlebih dahulu di negeri orang lain, Bu. Jadi ketika saya melakukan dumping dan dengan harga yang murah, maka kan orang-orang di luar negeri akan tertarik dengan produk yang perusahaan Rian buat. Jadi dari situ ketika produknya sudah terkenal, maka kan akan mudah untuk menjualnya, Bu. Ketika sudah terkenal, perlahan-lahan perusahaan Rian juga akan menaikkan harga sesuai dengan harga yang ada di negara lain. Tujuan utama dumpingnya itu untuk mendapat nama dulu, Bu, biar supaya pelanggan itu percaya dulu, Bu, atau tertarik dulu, Bu, dengan produk yang Rian buat. Oke. Begitu, Bu. Rian berseberangan dengan Aris, ya. Tapi ingat, walaupun kalian berbeda pendapat, Ibu tidak ada yang benar, tidak akan menyalahkan satu sama lain, tidak. Ibu semuanya kasih poin kalau mau di ujian, mau di kuis, mau di UTS, UAS. Nilainya karena yang Ibu pertimbangkan adalah alasan kenapa memilih opsi yang kalian pilih. Jadi jangan takut, walaupun jawabannya berbeda, jangan takut nilainya, oh saya salah gitu. Enggak, Ibu ada pertimbangan lain, yaitu dari sisi latar belakang atau alasan kenapa kalian memilih itu jawabannya. Tadi Rian memilihnya melakukan dumping. Kalau boleh tahu pertanyaan lanjutan Rian ya, dari yang tadi Rian sampaikan, kira-kiranya Rian mau mempraktekkan dumping yang mana? Kan ada 3 jenis tadi disampaikan, siapa, Ayu atau siapa tadi? Iya, Bu. Rian mau pilih yang mana, Rian? Yang sporadik kah? Yang predatory kah? Atau yang mana? Rian masih ingat? Mungkin monopoli, Bu. Yang ini, Bu, persistent dumping. Persistence, berarti sementara saja ya, temporary. Iya, Bu. Iya. Oke. Berarti masih ingat. Terima kasih. Ibu sudah revisi ya nilai Rian ya? Nilai FGD-nya. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau berpendapat? Aris. Ada lagi yang mau berpendapat?
Aris sudah Ibu update nilainya ya, sudah direvisi. Ada lagi yang mau berpendapat? Bisa jadi jawaban Ibu, jawaban Rian, jawaban Aris, dan yang lain berbeda-beda. Ada lagi, jangan takut berbeda ya. Saya mau Ada lagi coba yang mau jawab, Bu. berpendapat? Anjar, boleh Anjar, gimana Anjar? Ini Bu, apa namanya? Ikutan damping, Bu. Kenapa Buat ikutan damping? ini, Bu, kalau misalkan kita kan produk udah puas tuh, pasti produknya banyak, Bu. Nah, terus barangkali itu stok barang lama gitu tuh, Bu. Jadi kita lebih baik Keluarin, damping. asal laku aja Iya, dulu, betul. gitu. Iya, ya, setidaknya balik Terutama ke modal. produk lama. Nah, iya betul, Bu. Oke, Daripada rugi. daripada Terima rugi. kasih. Baik. Sorry. Anjar mau pilih yang tipe mana? Dampingnya. Kalau tadi kan Rian pilihnya yang apa tadi? Persisten damping, Bu. Ya. Anjar? Persisten juga? Enggak, Bu. Terusnya, Bu. Sporadik. Jadi Iya, berani Bu. rugi. Oke. Ya, itu pilihan. Nggak apa-apa. Itu pilihan sendiri. Bu. Nanti yang nanggung sendiri. Yang lain? Yang lain? Ayo, yang lain. Ibu ingin tahu pendapatnya yang lain. Ada yang mau coba berpendapat? Silakan. Ayo. Cynthia, mau bicara Cynthia? Iya, Ibu. Cynthia masih galau nih kayaknya. Tadi maju mundur gitu. Silakan Cynthia. Ya, ingin mengikuti dumping karena itu tuh dapat mengembangkan pasar dengan cara memberikan intensif melalui pemberlakuan harga yang lebih rendah kepada pembeli pasar yang dituju. Terusnya itu memunculkan peluang karena pada kondisi pasar yang memungkinkan penentuan harga itu lebih leluasa tuh. Sama untuk mempersiapkan kesempatan bersaing dalam memanfaatkan strategi harga yang lebih baik. Berarti hampir mirip Cynthia dengan Rian berarti ya? Pakainya berarti persisten ya? Oke. Ada Cynthia, ada Rian, Anjar, sporadik, kemudian tadi Ari. Ada lagi? Anjar kemarin nilainya berapa Anjar? Apanya, Bu? Nilai FGD-nya berapa Anjar? FGD itu 5. FGD itu apa sih, Bu? Fokus grup diskusinya, nilai fokus diskusinya grup. berapa? 85 kalau nggak salah. 85. Sudah cukup dengan nilai itu Anjar? Tambahin lagi, Bu. Ya, sudah Ibu revisi ya? Oke, thank you, Bu. Oke. Tadi siapa? Ibu lupa. Cynthia. Satu orang lagi. Ada yang mau berpendapat lagi? Cynthia. Selain Cynthia. Ada? Silakan. Ibu senang banget loh kalian itu aktif di diskusi. Karena yang Ibu pancing itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Jangan sampai sudah cerdas, oke, dalam analisanya bagus, nilainya 90, 95, tetapi di kelas diam aja gitu. Ibu sedang membantu untuk memunculkan bakat-bakat terpendam kelas ini. Sebetulnya sih mau ngomong, cuman takut-takut gitu kelas ini tuh ya. Silakan. Siapa tadi yang mau bilang? Mau sampaikan? Ayu, silakan Ayu. Milih politik damping, Bu. Sama. Ayu juga pilih damping. Damping. Kenapa damping, Ayu? Apa sih membuat harga yang dijual ke luar negeri lebih murah
Dengan harga yang murah, maka permintaan pun akan meningkat. Harapannya ya, belum tentu loh. Kenyataannya permintaan meningkat, harapannya permintaan akan meningkat ya, Ayu ya. Iya, Bu. Belum tentu, yuk. Coba di kenyataannya. Oke, terima kasih Ayu. Kalau Ibu begini, kalau jawaban Ibu seperti ini, kalau Ibu punya perusahaan sendiri, Ibu akan, berarti kan produk yang dengan catatan produk yang Ibu jual itu berbagai macam ya, tidak satu macam, tidak satu jenis, berbagai macam. Ibu akan lakukan diversifikasi terhadap harga, price. Boleh jadi satu, misalnya ikutanlah kebijakan dumping, berarti harganya dimurahin dulu aja, kayak tadi Rian sama Cynthia. Produk satu. Produk satunya lagi, Ibu mau harganya wajar. Kayak tadi siapa yang bilang? Aris ya? Aris. Produk satunya lagi, produk lainnya lagi, Ibu mau mahalin sedikit. Ibu melakukan diversifikasi. Kenapa? Dengan harapan milihnya, strateginya itu diversifikasi harga. Dengan catatan, produk yang Ibu jual itu tidak satu jenis atau tidak satu macam. Yang harga yang pasaran, Ibu mau bikin gimana caranya biar harganya lebih murah, dijualnya lebih murah keluar. Untungnya sedikit, tetapi mudah-mudahan banyak yang beli. Yang lainnya ada yang sama harganya dengan pesaing lain. Kemudian barang lainnya lagi karena unik, karena bagus, karena masih jarang orang yang bisa produksi, Ibu naikin harganya. Tapi konsekuensinya masih jarang yang beli karena harganya mahal. Tapi sekali beli, profitnya langsung jreng, itu langsung signifikan profitnya. Kalau Ibu mempraktekannya dengan diversifikasi, tidak hanya semua Ibu jual murah semua. Ibu nggak mau kerja capek tapi untungnya sedikit, waktunya banyak terbuang tapi untungnya dikit. Ibu lakukan diversifikasi. Ada yang dimurahkan, dipakai dumping, ada yang sama harganya dengan pesaing, ada yang lebih tinggi dari pesaing. Dilihat lagi dari jenis produk. Begitu ya. Jadi nanti kalau mengisi soal ujian, jangan takut kalau jawabannya berbeda dengan yang lain. Ibu sangat menghargai karena Ibu baca satu persatu, Ibu lihat, copy paste juga terlihat sama Ibu. Apa kok saya nilainya sama semua nih, segini semua nih. Introspeksi diri lagi. Tapi mudah-mudahan di kelas ini tidak ada. Baik, untuk materi minggu kemarin reviewnya cukup. Apakah kemarin Ibu sempat menugaskan salah satu untuk mencari contoh letter of credit di kelas ini? Atau jangan-jangan enggak ya? Kemarin Ibu soalnya sinyalnya lagi kurang bagus. Oke, Ibu kirimkan saja salah satu contoh dari letter of credit dari manajemen N. Ya, sebentar, Ibu kirimkan. Oke, Mas Revan, mohon bantu Ibu untuk menayangkan materi yang di contoh letter of credit yang dikirim oleh Ibu. Iya Bu, sudah masuk Bu. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang letter of credit. Letter of credit itu merupakan salah satu alat pembayaran internasional seperti yang dibahas pada
kuliah bersama, kelas ini belum ikut ya, poin juga belum. Ibu hanya akan mendetailkan satu saja di antara yang lain, karena yang lain relatif lebih mudah ketika kalian hanya menonton video atau membaca saja, itu lebih mudah dipahami. Kalau letter of credit barangkali ada yang kesulitan, maka Ibu perjelas lagi. Ya. Boleh dibantu ditayangkan? Kemudian apa lagi ya? Satu lagi. Bentar. Boleh dibantu yang ini dulu, Mas Revan. Alur pembayaran dengan LC. Yang Ibu kirimkan yang kedua. Kita bahas itu dulu. Di share screen tak, Bu? Share screen ya. Baik, Bu, bentar. Kelas ini barangkali minggu depan itu mau digeser ke, boleh ya? Karena kelas N sudah selesai, kuliahnya sudah beres. Jadi barangkali terlalu sore, terlalu siang, mau dipindah ke pagi, boleh. Ibu maaf, kalau yang tugas individunya gimana? Tugas individu mohon maaf sekali, Ibu juga mohon maaf nih, Ibu sudah bikin baru setengah jalan tapi filenya belum ketemu lagi nih. Mau Ibu edit, filenya belum ketemu. Insya Allah kalau sudah selesai, Ibu akan upload, silahkan kerjakan tugas individu. Sudah? Bisa? Maaf Ibu, saya pakai HP. Mungkin yang lain yang pakai laptop barangkali bisa boleh, di-share. boleh, silakan. Boleh dibantu yang lain. Saya udah kirim ke grup. Barangkali teman-teman yang pakai laptop. Silakan, Ibu masih menunggu. Mohon maaf dengan tidak mengurangi berdiskusi, belajar di sini. Ibu tidak menyalakan kamera bukan apa-apa ya. Karena ketika Ibu menyalakan suka keluar masuk, tidak nyala juga kemarin susah masuk lagi. Jadi daripada keluar masuk, Ibu cari aman dulu. Silakan, ada yang berkenan share alur alat pembayaran LC? Bisa dibantu di share biar teman-teman bisa lihat. Ada? Ada? Bisa, tapi kalau untuk pembayaran internasional yang jumlah
triliunan, miliaran, sepertinya ada nggak ya yang mau mengcover banknya? Bisa. Kartu kredit bisa ya, tapi dalam jumlah yang kecil ya, kartu kredit ya, atau kredit corporate ya. Oke, yang lain? Apalagi? Valuta asing, Bu. Open account, Bu. Open account. Sorry, account. Oke. Lainnya lagi? Masih ada. Apa lagi? Emas, Bu. Mas. Bitcoin. Telegraphic transfer, Bu. Telegraphic transfer. Oke. Satu lagi apa? Ada yang lupa. 2 lagi malah. Vintage. 2 lagi. Private compensation. Kalian pernah dengar nggak? Private compensation. Sama satu lagi. Cash. Nanti ada di video pembelajaran. Ibu nggak bahas di kelas ya, mohon maaf ya. Ibu hanya ini aja. Kita review sedikit aja, bahas. Private compensation sama satu lagi cash. Cashnya bisa transfer, bisa pakai bit, bisa pakai uang langsung, bisa ditransfer. Kalau e-wallet berarti nggak masuk ya? E-wallet bisa saja. Kalau di sana juga menerima pembayaran e-wallet, misalnya karena sudah dipakai di negara tersebut ya, bisa. Ibaratnya GoPay yang gitu-gitu. Iya, Bu. Nah, bisa kalau memang negara tujuan juga menerima, sudah ada jadi tiba ya, dan bisa diterima di sana. Pakai itu boleh. Bisa. Oke, kita balik lagi ke LC. Tadi hanya sekilas info saja ya, alat-alat pembayaran lainnya. Ibu tidak bahas di kelas ini karena ada di video pembelajaran. LC, Letter of Credit. Siapa yang pernah dengar ini? Apa sih LC? LC. Pembayaran secara lunas, Bu. Pembayaran secara lunas. Oke, Ibu tampung dulu. Yang lain, Andika? Mau coba, Andika? Berharga. Surat jaminan, Bu. Surat jaminan. Bohong, Bu. Bohong. Surat berharga. Surat penjaminan. Yang lain? Yuk, yang lain. Letter of credit. Kalian boleh sambil searching, boleh. Apa itu letter of credit biar tahu. Dicicil, Bu. Letter of credit adalah pembayaran yang bisa dicicil. Pembayaran yang bisa dicicil itu kredit. Letter of credit di ini. Tanyain sama Mbah. Letter of credit adalah atau ini atau apa lagi? LC keywordnya. Apa sih? Ibu mau nyoba. Boleh, Susi. Pembayaran yang dilakukan setelah barang sama dokumennya diterima, Bu. Pembayaran yang dilakukan setelah barang dan dokumen diterima. Oke, Ibu tampung dulu ya. Ada lagi yang lain? Ibu mau jawab, Bu? Boleh, Evan. Silakan. LC. Pengertian letter of credit adalah suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli atau importer yang ditunjukkan kepada penjual. Sebentar. Atau eksportir. Bank apa tadi? Bank apa tadi?
yang dikeluarkan oleh e-using bank, Bu. Yang dikeluarkan oleh issuing Iya, issuing bank. bank. Ish. Ya. Terus? Ya. Yang dikeluarkan oleh issuing bank. Issuing Terus? bank atas permintaan pembeli atau importer yang ditunjukkan pada penjual atau eksportir. Oke. Nah, itu dia. Yang lengkapnya itu ya. Surat pernyataan kredit yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada ekspor. Kita kembali ke layarnya siapa nih yang bantu Ibu Priska? Adakah yang sudah memahami alur ini? Sebelum Ibu jelas, sebelum kita bahas sama-sama nih, apakah ada yang sudah paham alur ini? Dengan senang hati Ibu apresiasi sekali nih. Ada yang seperti ini? Apa saya? Ilen bilang jangan ketawain. No. Bentar ya, Maminya lagi ngajar. Ada yang mau coba silakan. Ada, ayo. Yuk. Ibu lagi plototin nilai FGD-nya nih. Yang belum maksimal, ayo berlomba. Ibu revisi nih. Silakan, pertanyaan ini nih. Adakah yang kira-kira mau bantu jelasin ke teman-temannya alur ini? Tadi definisinya sudah tergambar oleh Revan, oleh Susi, dan yang lain juga. Yuk, ada yang mau coba? Yuk, jangan takut salah. Ayo, siapa yang mau coba? Ada? Ada? Ada yang mau coba? Baik, kalau tidak ada yang mau coba, Ibu dulu berarti ya. Tadi kan issuing bank, Revan bilang ada issuing bank. Issuing bank ada di langkah ketiga nih. Lihat sama-sama ininya, apa alurnya. Issuing bank. Sebelum ke sini kita bahas dulu antara eksportir dan importir. Taruhlah Revan di Indonesia. Revan itu importir. Kemudian Susi di Amerika. Susi itu eksportir. Revan tuh pengusaha apa, Van? Maunya, Van? Revan nanti punya usaha apa nih? Rumah makan aja, Bu. Rumah makan, tapi yang tersistemasi internasional ya, Van. Nanti punya ini, apa namanya, kayak KFC. Jadi bisa kemana-mana seluruh dunia. Di antaranya itu perlu bahan baku. Salah satu bahan bakunya itu bawang putih. Susi adalah eksportir bawang putih dari Amerika. Eksportirnya Susi, importirnya Revan. Revan perlu banyak nih bawang putih buat rumah makannya di seluruh dunia. Disuplainya sama Susi. Susi, saya butuh bawang putih sekian ton. 10 ton. Bisa bantu saya? Bisa, kata Susi. Boleh. Mau bayar pakai apa kamu, Van? Kata Susi. Mau pakai LC. Kira-kira Susi mau nggak? Revan bayarnya pakai LC. Susi mau nggak, Susi?
Mau aja, Gimana Bu. Susinya? Iya. Mau aja? Aman, Susi, Iya. aman? Alat pembayarannya aman ini? Aman, Bu, asal dokumennya jelas gitu. Oke. Revan, Susinya udah setuju. Tapi Revan bingung, aduh saya mau kemana nih? Kan kalau uang cash kan nggak punya, jadi LC, oke. Susi setuju. Revan mengajukan ke bank. Ibu banknya. Revan pilih ke ibu karena ibu di bank BUMN. Taruhlah apa? Ada Mandiri, ada BNI, ada apa lagi? BRI, ada apa lagi? BNI, BRI, Mandiri, BTN. Kalian, Revan mau pilih mana, Revan? BRI, Bu. BRI. Revan ke BRI, Revan ke ibu. Revan mengajukan, saya mau mengajukan LC untuk pembayaran ke Ibu Susi, eksportir dari Amerika. Kemudian Ibu Susi di backup oleh bank, taruhlah namanya di sana Bank of America, confirming banknya. Kata ibu, oke, silakan. Revan mau perlu berapa? Misalnya perlu $1 million, Bu. 1 triliun dolar. Oke. Jaminannya apa, Revan? Sudah bla 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 bla, tanda tangan ACC, oke. Ada jatuh tempo pembayarannya ya, Van, di LC. Nanti kita bahas LC, isinya apa aja itu LC. Oke, setuju, Bu. Oke. Kemudian nanti Ibu kirimkan LC yang tadi sudah disepakati itu ke confirming bank. Taruhlah petugas confirming bank-nya tadi Rian di Amerika. Rian, ini ada LC untuk Ibu Susi. Pembayaran $1 million untuk tadi berapa ton? 10 ton ya bawang putih. Oke, Bu. Terima kasih. Dari confirming bank, Bank of America diteruskan sama Rian ke Ibu Susi. Ibu Susi, ini ada LC untuk transaksi Ibu atas nama Bapak Revan. Oke, terima kasih. Silakan Ibu melengkapi dokumennya ya. Oke, Ibu Susi menyiapkan dokumennya. Wesel dan dokumennya dikirimkan ke American Bank of America, ke Rian. Dikirim di dokumen. Setelah dikirim sama Rian, diteruskan ke Ibu, ke issuing bank. Dokumennya. Sama Ibu dicek, oh iya benar. Ini mau dikirimnya kapan? Pakai asuransinya apa? Tanggal berapa? Lewat mana? Pengirimannya sebagian atau seluruhnya? Barangnya apa? Berapa unit? Totalnya berapa? Ibu cek. Oh iya betul. Ibu ACC oke. Ibu balikin lagi dokumennya ke Rian. Ya, kemudian Rian berhak menagih pembayaran ke Ibu. Nanti Ibu bayar ke Rian. Rian hanyalah sebagai pihak perantara ya, yang membantu advising, membantu Ibu Susi. Nanti sama Rian dibayarkan lagi ke Susi. Atau alternatif sebetulnya. Boleh setelah oke, Susi langsung kirim barangnya dengan dokumen, atau tunggu uangnya dulu masuk, baru Susi kirim. Kalau Ibu sih tunggu uangnya masuk, baru dikirim. Kenapa? Karena ternyata walaupun aman alat pembayaran ini, ada saja yang issuing bank-nya yang kurang kredibel, tidak bertanggung jawab membayarkan yang kewajibannya kepada confirming bank. Teman Ibu pernah ngalamin ini yang ngurusin LC. Jadi kasihan tuh si nasabahnya, nggak dibayar, barangnya udah keluar. Waktu itu transaksinya sama bank Cina. Tapi bukan berarti semua bank di Cina jelek ya. Ini hanya oknum saja. Setelah bank dikirim, barulah Revan melakukan kewajibannya kepada Ibu, yaitu melakukan pembayaran
sesuai dengan yang tertera di dalam LC. Sebelum Ibu bertanya, adakah pertanyaan dari alur pembayaran dengan LC ini? Adakah pertanyaan? Atau nggak ada yang nanya karena masih bingung? Atau gimana? Silakan. Bu, nanya Bu. Atau ada yang mau coba? Boleh, silakan. Silakan. Siapa tadi? Anjar ya? Itu kalau misalkan tadi yang masa yang Ibu bilang itu uangnya nggak disampaikan itu emang nggak ada kayak apa namanya? Kayak nggak ada tanggung jawab lagi gitu, Bu. Maksudnya kayak nggak ada asuransi gitu, Bu. Oke, kita harus teliti sekali dalam membaca LC. Ya. Nanti ada jenis-jenis LC. LC ada yang revocable, di antaranya bisa dirubah sesuai dengan kesepakatan. Detailnya waktu yang kasus yang tidak dibayar itu Ibu kurang tahu ya, karena itu bagian lain. Ibu nggak bisa lihat LC-nya sih seperti apa gitu. Cuman kalau dianalisa boleh jadi itu bisa saja dari kecerobohan dalam isi LC. LC-nya nggak lengkap. Jadi bisa saja bank tersebut bermain, tidak membayarkan, gitu. Atau banyak kemungkinan. Importirnya bisa sepertinya yang bermasalah adalah kasus yang tadi Ibu sampaikan ya, issuing bank-nya. Issuing bank-nya tidak lakukan pembayaran ke confirming bank. Confirming bank-nya itu BRI waktu itu. Untungnya BRI-nya belum melakukan pembayaran ke nasabah, ke eksportirnya. Kan kita harus benar-benar teliti ya. Oke, cek dulu. Sudah dicek, dipastikan dokumennya. Ataupun terjadi ketidakcocokan di dalam dokumen, misalnya kok yang dikirim ini, spesifikasinya ini, padahal harusnya perjanjiannya tidak seperti itu, bisa jadi. Dokumen yang disampaikan ke issuing bank ternyata berbeda dengan yang disampaikan oleh importir. Entah itu unitnya, entah itu jumlahnya, entah itu harganya, entah itu spesifikasinya, sehingga terjadi tadi. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Silakan. Letter of credit. Alur kita lagi bahas alur letter of credit. Ada? Tadi siapa yang bertanya? Anjar atau siapa ya? Ibu lupa, mohon maaf. Tadi siapa yang bertanya? Ibu? Iya, Bu Anjar, Bu. Anjar. Yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Atau mau menambahkan? Atau Ibu tawarkan untuk mereview alur ini? Ada yang sudah berani untuk mereview alur ini? Ibu kasih wanti-wanti ya, alat pembayaran internasional pasti keluar. Berarti kita untuk UAS itu ada kebijakan perdagangan lainnya, kemudian apalagi? Ada alat pembayaran, kemudian multinational corporation. Minggu depan kita bahas.
Semuanya keluar. Kemudian kebijakan impor ya, kebijakan impor. Kebijakan impor, kebijakan lainnya, kemudian alat pembayaran sama multinational corporate. Ada? Ada yang berani nih kelas ini? Yuk. Boleh dibaca dulu. Boleh dibaca dulu. Biar paham. Ada yang mau menjelaskan alurnya? Elsie? Seperti yang tertera di layar? Ya? Oke. Kalau tidak ada, Ibu anggap ini paham ya? Atau ada pertanyaan sebelum kita pindah ke materi lain? Cukup? Oke. Ibu minta dibantu diganti dengan yang satunya. Yang harus diingat, ada confirming bank, ada issuing bank, ada importir, ada eksportir, ada dokumen. Ya, dalam LC, dalam alur LC. Ibu sudah revisi ya ancar nilainya? Terima kasih, Bu. Yuk, mana materi? Oke, Rif. Oke, definisi next. Next. Terus kita bahas langsung ke jenis ya. Jenisnya di sini ada banyak, tapi Ibu hanya 2 saja. Kalian ingat revocable sama irrevocable. Kalau revocable berarti bisa diubah atau bisa dibatalkan. Tapi kalau irrevocable berarti dia sudah baku, nggak bisa dirubah-rubah. Sudah disepakati, nggak bisa dirubah lagi. Next. Contoh LC. Ya. Lanjut. Next. Nah, ini dia. Ya, ini adalah contoh dari LC biasanya dalam bentuk bahasa Inggris karena bahasa ini yang general digunakan oleh semua negara. Ya. Pastikan juga pelajari tentang LC ini, contoh LC, karena pasti akan keluar di UAS. Oke, pertanyaannya. Siapakah aplikan? Siapa aplikannya? Next. Coba kita lihat semuanya dulu, biar yang lain tahu. Digeser. Oke, geser lagi. Kata LC ini siapa aplikannya? Geser lagi. Next sampai habis. Oke. Nah, ini contoh dari LC. Ya, nanti kalau yang dikerja di bagian kebijakan internasional di perbankan, nanti berhubungan bahas yang seperti ini LC. Kemudian di perusahaan bagian ekspor impor, nanti kalian ketemu lagi ini LC. Hati-hati membaca LC.
Pertanyaan Ibu, siapa aplikannya? Di sini siapa aplikan? King Furniture International, Bu. King King Furniture Furniture. International. Oke, good, Rifka. King Furniture International. Aplikan tuh apa sih, Rifka? Siapa dia? Yang sebentar, Bu. Yang pemohon LC-nya, Bu. Oke, good. Ibu revise ya nilainya ya. Good. Aplikan itu importir. Importir itu yang memohon LC, kan? Yang mau minta dibayarin, kan? Oke. Di sini aplikannya adalah King Furniture International Long Beach, Second Los Angeles, USA. Pertanyaan Ibu, siapa eksportirnya? Ada yang mau coba? PT. Gilang? Apa Gilang? PT KRV Furni Indonesia. Oke, good. Eksportir itu adalah beneficiary name. Dari kita ya. Alhamdulillah ya, hari ini tidak ada gangguan kecuali iklan karena kita gratisan. Tadi Ibu ngomong sendiri nih, ternyata sudah keluar out. Ibu mohon izin sebentar ya, Ibu ambil minum dulu. Mohon izin sebentar saja. Baik, kita lanjutkan kembali. Rifka bisa bantu Ibu Rifka, di-share kembali Rifka. Oke. Kita sudah mengenal aplikan itu siapa, kemudian beneficiary. Kita balik lagi ke awal. Ke LC yang sebelumnya Rifka.
halaman sebelumnya. Oke. Oke. Terus. Oke. Geser ke bawah sedikit. Terus. Oke. Top. Menurut anak-anak ibu nih, jenis apa ini LC-nya? Irrevocable, Bu. Oke, good. Irrevocable. Siapa tadi yang jawab? Fadil. Fadil. Iya. Pertanyaan ibu selanjutnya, Fadil. Irrevocable ya, Fadil ya. Ya. Next. Fadil, LC ini diterbitkannya kapan, Fadil? 15 bulan 4 2017. Oke. Nama di classroom-nya siapa, Fadil? Fadil Mukafi Darmawan, Bu. Oke, sudah Ibu revise ya. Kemudian, next. Boleh ini enggak? Kalau ada Ibu pertanyaan gini, tolong, tadi kan Revan, Susi, kata Susi, Revan, Pak Revan, ini saya kirimnya ini ya, sebagian ya. Kalau menurut LC ini diperbolehkan nggak? Coba, next, ke bawah sedikit-sedikit biar yang lain baca. Ke bawah sedikit-sedikit biar yang lain baca. Boleh nggak? Diperbolehkan nggak? Dikirimnya sebagian-sebagian. Ada yang mau coba? Digeser lagi sedikit-sedikit ke bawah. Oke, good. Terus, next, sedikit-sedikit. Oke. Ada yang mau coba? Nggak boleh, Bu. Harus semuanya harus langsung dikirim. Mana pernyataan di LC-nya? Seperti apa? Yang partial shipments-nya prohibited. Oke, good. Partial shipment prohibited. Dilarang kirim sebagian ya, kata LC-nya. Nggak boleh. Pertanyaan Ibu selanjutnya. Ini kalian kalau misalnya kesulitan di layar ya, berarti bisa baca di grup ya. Bisa baca di grup, bisa bisa dilihat lagi. Dipastikan ini keluar, LC keluar. Harus paham. Pertanyaan selanjutnya, berapa unit dan jumlah barang yang dipesan?
10/10 tuh, Bu. Ini harus dibaca ini ke bawah lagi nih. Coba dibaca dulu. 150, Bu. Siapa yang jawab nih? Anjar. Iya. Anjar jawab, Anjar. Coba kita Iya. hitung bersama. Coba lihat ke bawah, ke bawah. 16 tambah 16 tambah 12 tambah 28 tambah 20 48 tambah 13 61 tambah 13 74 tambah 150 ya. Unitnya segitu. Total amount-nya hitung Iya, Bu. sendiri tuh. Total amount-nya hitung nanti. Oke. Kemudian kata Susi, saya mau kirimnya ke pelabuhannya bebas ya, yang mana aja. Revan mau nggak? Kira-kira Revannya mau nggak? Coba di sini. Ada nggak kata-kata yang Nggak mau tadi? kali, Bu. Harus kemana kata Revan? Tanjung Priuk kalau nggak salah, Bu, tadi. Oke, good. Siapa yang jawab nih? Adil, Bu. Fadil. Pertanyaan terakhir Ibu, berarti sudah pada paham ya. Yang lain rugi sendiri nih, nggak aktif nih. Ibu kasih kesempatan untuk memperbaiki nilai nih. Pertanyaan terakhir dari Ibu, jadi apa saja yang ada di dalam LC? Fadil sudah Ibu revisi, kemudian tadi siapa lagi? Rifka ya? Rifka. Nilainya sudah Ibu revisi. Oke, silakan pertanyaan terakhir. Ada yang berkenan untuk menjawab? Jadi kan kita tadi udah lihat tuh contoh LC seperti apa. Itu real ya, contoh real dari LC yang sederhana, jenisnya irrevocable, kemudian negosiasinya side draft. Side draft itu berarti ketika dokumen datang harus bayar, langsung bayar. Apa saja itu yang tadi ada di dalam LC? Silakan. Apa saja yang ada di dalam LC? Ada yang mau coba? Oke. Silakan. Udah jelas loh ada di depan, di grup ada katanya tuh. Tinggal dibaca aja, isinya apa aja tuh yang ada di LC tuh. Tadi ada beneficiary, ada aplikan, terus apa lagi? Tanggal dikeluarkan LC-nya, Bu. Oke, kemudian?
Apa? Jumlah barang, Bu. Jumlah barang, jumlah yang jumlah transfernya. Amount, ya. Barangnya apa saja, unitnya apa saja, kan itu ada. Alamat. Terus apa lagi? Jenisnya, jenis LC-nya, kapan dikirimkannya, paling telatnya kapan dikirimkan, apakah boleh apa tadi shipment, pengirimannya sebagian atau harus seluruhnya, apalagi tadi Nama bank. banknya, issuing banknya siapa, kemudian confirming banknya siapa, kan ada. Terus apa lagi? Packing listnya, kemudian dokumennya ada berapa, ya. Asuransinya pakai apa? Ini pakai asuransi apa coba? Ada yang tahu? LC ini pakai asuransinya gimana? Ada? Ada? Oke, kalau tadi kelas tadi kan Ibu kasih tahu dulu nih, tolong pelajari dulu LC ya, jadi rame diskusinya. Nanti biar diskusinya rame, jadi tolong disiapkan terlebih dahulu. Pertemuan selanjutnya adalah multinational corporation ya. Kita mau bahas multinational corporation. Jadi boleh baca-baca dulu, cari-cari tahu dulu, biar diskusinya rame. Ada? Ada yang tahu ini? Ada? Apa? Ada? Ada yang mau coba? Jangan takut salah. Apa asuransinya nih? Ada? Coba ke atas yang sedikit-sedikit. Ke atas boleh sedikit-sedikit. Oke, terus. Ya. Ada yang ini enggak? Ada kata-kata FOB atau apa ya Ibu pernah baca? Coba ada kata-kata itu enggak? Ke bawah lagi berarti. Adanya FOB Tanjung Priok Jakarta, Bu. Mana? Nah, itu. FOB Tanjung Priuk Jakarta. FOB. Ada yang tahu FOB itu apa? FOB. Coba di search FOB. Apa itu FOB? Free on board, Bu. Freight on board artinya apa? Freight on board artinya apa, Aris? Aris apa Fadil tadi? Aris, Bu. Apa itu maksudnya? Penyerahan barang kan, Bu? Terus? Boleh di search ya. FOB adalah freight on board definition. Apa tuh? Biar jelas, biar tahu. FOB. FOB. Freight on board. Apa itu FOB? Bu, nyoba, Bu. Boleh, Rifan.
FOB itu merupakan persyaratan dalam dunia dagang jika biaya angkut barang mulai dari gudang penjual hingga pembeli menjadi tanggung jawab pembeli, Bu. Sampai ke pelabuhan pembeli ya? Iya, Bu. Menjadi tanggung jawab pembeli atau penjual? Menjadi Penjual, Bu. tanggung jawab Coba, pembeli, bentar, Bu. Ibu takut salah nih, sebentar. Penjual, Bu. Penjual, Bu. Penjual atau pembeli nih? Penjual. Penjual sampai ke pelabuhan ya, kalau tidak salah ya? Iya. Iya. Kalau si barang diangkut dari pelabuhan ke pembeli, ada kerusakan, itu tanggung jawab dan biaya dari Pembeli. Penjual nggak sih, Bu? Pembeli. Penjual sampai kapal. penjual Sampai pelabuhan. Sampai pelabuhan ya? Oke. Itu ya. Berarti ini nggak ada asuransinya ya, Bu? Itu FOB jenisnya. Jadi ditanggungnya itu sampai ke pelabuhan saja kalau terjadi apa-apa. Kalau sudah di pelabuhan diambil, itu tanggung jawab sendiri si pembeli. Kalau FOB kan jenis-jenis asuransi itu ada beberapa macam. Ada yang dari awal ditanggungnya sama pembeli. Ada yang sampai ke depan pintu ditanggung sama penjual. Seperti itu. Oke. Satu lagi ada yang lupa nih. Tadi siapa yang jawab? Tadi Ibu mau nanya apa ya sebentar? Ibu mau nanya satu lagi tadi. Keywordnya apa saja kalian harus ingat karena pasti dipastikan akan ada di. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya mohon dibantu dibaca terlebih dahulu tentang multinational corporation. Kita mau diskusi multinational corporation. Oke, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, tetap semangat belajar, jangan lupa bantu orang tua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Turun, Ibu.